Holding close, holding tight, let it move. Hubungan Indra Bekti dan Aldila Jelita tetap terjalin dengan baik meskipun keduanya kini tak lagi berstatus suami istri. Diketahui hingga sampai saat ini Aldila Jelita masih tetap menunjukkan perhatiannya kepada mantan suaminya tersebut. Sebagaimana momen itu terlihat dalam unggahan Instastory Indy Barens yang memperlihatkan kesetiaan sosok Aldila dalam menemani Indra Bekti yang baru saja selesai menjalani operasi sinusitis pada Selasa kemarin. Terlihat Aldila yang berada di samping Indra Bekti memancarkan senyum di saat dirinya yang tengah mendulang sebuah makanan untuk mantan suaminya tersebut. Lantas, akankah Indra Bekti akan segera rujuk dengan Aldila Jelita? Udah biar aja, dia udah gede, tahu dia mesti duduk atau enggak. Masuk rumah sakit lagi. Ya, Bu. Cepet sembuh, makanya kalau ngomong nggak usah ngegas, nggak usah kenceng. Jadi masalah di telinga, besok operasi, biar sembuh deh. Ngomong-ngomong, kok ada ibu ini di sini? Iya. Jangan. Tadi nggak gitu janjiannya. Wajar lah. Wajar kali kalau ada cewek lain tuh baru nggak wajar. Wajar lah, wajar. Ada Dila, ada anak-anak juga kok. Ada Daphne, ada Abel, ya kan bapaknya ya sakit ya gitu. Justru kalau nggak ada malah saya bisa ngamuk sama Bekti. Kok anak lu nggak ada? Dila nggak ada gitu ya. Tapi ternyata pada saat semalam saya datang, ada Dila, ada anak-anak, saya peluk mereka gitu. Terus saya sempat tanya, Daphne, Abel, ini ayah mau operasi lagi gimana? Ya biasa aja, karena udah sering kali operasi. Jadi ya kata anak-anaknya, ya udah biasa aja tante Indi, yang penting ayah cepat pulih lagi gitu. Kalau untuk rujuk sih belum ada pembicaraan ya sama keluarga. Tuh, kalau Indra sendiri ngomong ke kita nih, ke adik-adik belum. Kalau itu kita nggak tahu ya, karena kan aku juga nggak mungkin nanya lu ngapain datang gitu kan, nggak juga dong. Namanya ada anak-anak dan dia itu mantan istrinya ya. Monggo aja bersilaturahmi, kemudian juga yang namanya menjenguk mantan suaminya lagi sakit gitu. Malah mereka datang bersama-sama kok. Waktu pas tiba di rumah sakit, mereka juga bukan datang sendiri-sendiri, tapi mereka datang bersamaan. Jadi kalau aku sih ngeliatnya gini ya, apapun bentuk yang sudah terjadi saat sekarang atau apapun rencana mereka, ya udah sih sesuatu yang baik ya kita doakan buat hal yang baik gitu. Jadi jangan dikasih sumbu-sumbu buat dibakar supaya wah kenapa nih. Sesebel-sebelnya kita sama sesuatu, sesebel-sebelnya kita sama seseorang, itu kan bukan urusan kita ya. Jadi menurut gue kalau mereka berhak untuk bahagia, ya biarkanlah. Gitu. Sepertinya demikian, dan menurut aku itu jauh lebih baik sih ya. Maksudnya gini, ada tendensi yang kurang menyenangkan pada saat kejadian yang Bekti sakit, terus ada huru-hara sedikit, terus langsung menyudutkan pihak Dila begini, Bekti begini. Ya udah sih, setiap manusia nggak ada kertasnya bersih. Setiap manusia, gue aja mungkin tinta cuminya banyak banget, minyak jelantahnya juga banyak banget. Tapi ya udah sih, kalau itu bisa bikin mereka bahagia. Kadang orang juga bisa bikin salah bikin statement, salah bikin keputusan, salah bikin kesalahan gitu. Ya udah sih, kalau sekarang mereka ingin membuat sesuatu yang lebih baru, ya udahlah. Kalau saya pribadi gitu ya, saya mungkin tidak bisa mewakili keluarga gitu ya. Kalau saya pribadi sih, apapun keputusannya ya Indra sudah dewasa gitu ya. Dia yang punya hak untuk menjalani kehidupannya dia gitu. Kalau saya cuma sebagai adik ya mungkin hanya bisa mendukung gitu apapun dan mendoakan apa yang terbaik. Iya. Aku itu betul, karena aku yang mau memang pengen rujuk gitu aku. Ya mohon doanya semoga bisa diterima. Saat ini masih usaha lah ya, masih terus usaha, masih terus memberikan yang terbaik untuk buat hubungan kita gitu. Intinya aku masih berhubungan baik sih sebenarnya, cuman memang masih pisah rumah gitu. Maksudnya aku nggak mau kita dua-duanya kayak terbawa perasaan balik lagi yuk, tapi kita berdua nggak berubah gitu. Maksudnya aku pengen berjalannya waktu kita ngelihat isi hati kita masing-masing apa sih sebenarnya, kita mau bagaimana demi anak-anak gitu. Kalau memang nanti yang terbaiknya Allah berkehendak lain kan kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita saat ini saling belajar aja gitu.
Sementara itu, di balik situasi yang kian membaik antara dirinya dengan Aldila Djelita, namun kini Indra Bekti nampaknya harus kembali mangkir dalam pekerjaannya sebagai publik figur tanah air. Hal itu terjadi lantaran dirinya baru saja menjalani operasi sinusitis yang memaksa dirinya harus beristirahat dengan total. Diketahui kondisinya yang hingga sampai saat ini belum stabil, Cipta selaku kakak dari Indra Bekti pun turut memberikan update perihal kondisi terbaru sang adik yang terus menunjukkan perkembangan yang amat positif. Operasinya lancar gitu ya, dari babangnya sendiri juga saat ini memang lagi masih istirahat gitu, karena kan memang operasinya tadi menggunakan bius total. Operasinya mungkin boleh dijelasin nggak sih? Operasi ini sinusitis gitu. Karena sebelumnya babang itu ada ngerasa gangguan di telinga, terus setelah diperiksa ternyata ada infeksinya dari sinusnya ya. Sinusnya emang dia dari kecil itu memang ada, jadi sering suka kalau pagi itu suka pilek. Berarti khusus hidung aja, mata enggak? Enggak, kalau mata enggak, bukan hidung ya, tapi sinus ya. Kondisi lain gimana tuh? Maksudnya dari ini kan baru ketahuan nih sinus dia Bang Indra ini punya sinusitis gitu. Nah mungkin kan setelah berjalannya operasi dan sebagainya ini baru ketahuan gitu. Mungkin ada indikasi penyakitnya. Nah indikasinya sebenarnya nggak ada gitu ya, tapi dia ada keluhan di telinganya itu dia suka ada nyeri gitu, terus kadang berdengung. Nah setelah kita periksa ke dokter telinga waktu itu THT, dokternya bilang kayaknya nih kemungkinan bisa ada sinus mungkin. Akhirnya setelah di ronsen ya benar ternyata ada infeksi di saluran sinusitisnya itu gitu. Akhirnya ini operasi kalau mau biar ininya bisa dibenerin gitu. Sebetulnya sih kemarin saya nemenin Bekti, kemarin tuh berarti di hari Selasa ya. Di hari Selasa malam saya janjian ketemuan sama Bekti di RSPAD Gatot Subroto. Karena memang saya terima info bahwa Bekti akan menjalani operasi kembali, tapi bukan di kasus yang sama. Kalau yang sebelumnya kan mata, sebelumnya kan dia mata yang kanan, lalu yang kiri gitu. Itu semua udah beres, all clear, jadi nggak ada apa-apa. Nah kalau semalam saya antar, saya ada syuting juga buat YouTube-nya kami gitu. Terus dapat info memang kemarin itu diantarnya Bekti ke rumah sakit karena memang ada tindakan di Rabu pagi tadi gitu. Problemnya memang Bekti itu kan punya masalah sinus udah lama banget. Udah lama banget dia punya sinus dari zaman sebelum musibah di Desember. Udah lama dia memang srot gitu. Tapi mungkin kalau dugaan kami gitu karena setelah musibah yang kemarin di Desember, mungkin ketahanan tubuhnya juga tidak sama seperti dulu, jadi lebih sensitif. Jadi tadi pagi dilakukan operasi. Kalau untuk detail medisnya saya nggak terlalu tahu persis, tapi yang saya dengar gitu bahwa Bekti ada masalah di sinus dan ada diambil kista yang pokoknya berhubungan dengan THT, karena semuanya itu berhubungan dengan telinganya Bekti juga jadi agak kurang bisa mendengar dengan jelas gitu. Terus yang pasti sih hidungnya ada yang tersumbat, mungkin jadi dari pengumpulan di sini kali ya, jadi akhirnya ada timbul kista. Nah tapi puji Tuhan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, kistanya sudah diambil, ya tinggal sekarang pemulihan. Kalau tadi belum. Jadi belum pulih. Waktu saya hubungan sama manajernya yang ada di rumah sakit Roy, kan aku minta di-update terus, di info udah masuk kamar operasi, terus udah selesai 2-3 jam kemudian udah balik, tapi belum pulih Tendi, belum bisa diajakin ngobrol. Oh ya udah, tapi masih suka ngigo-ngigo. Oh ya udah, jadi aku juga hari ini memang sengaja untuk nggak kesana dulu, nggak ngecek supaya dia lebih pulih aja gitu nantinya. Gitu. Kalau untuk itu so far sih dari manajernya Mas Roy bilang sih udah dikondisikan untuk jadwalnya selama habis operasi ini rehat dulu selama memang masa rehatnya 3 minggu ini, ya nanti setelah itu pelan-pelan lagi.